Sunside Midnight. Salam planter Indonesia. Selalu semangat para petani kelapa sawit Indonesia. Kali ini kita akan bicara tentang 10 hal penting berkaitan dengan dolomit yang wajib dipahami oleh para petani ataupun para planter semuanya di dalam budidaya kelapa sawit mengenai penggunaan dolomit ini. Bahwa dolomit merupakan batuan kapur yang biasa digunakan untuk pemupukan kelapa sawit. Nah, 10 hal penting ini wajib diketahui karena nanti ketika kita mengerti karakter dasar dari dolomit, maka penggunaannya wajib dipahami supaya tidak bertentangan dan lebih efisien terhadap pertumbuhan kelapa sawit itu sendiri. Yang pertama adalah rumus kimianya. Bahwa rumus kimia dolomit adalah kalsium, magnesium, karbonat. Di mana di sini ada 3 gugus penting, yaitu ada gugus kalsiumnya, ada gugus magnesiumnya, dan ada gugus karbonatnya. Maka di sini yang harus dipahami dalam rumus kimia, jangan sampai kita hanya berpikiran bahwa dolomit hanya untuk menaik sumber magnesium saja, karena masih ada efek dari karbonatnya yang untuk menaikkan pH dan sebagainya. Maka kita akan masuk ke dalam fakta yang kedua berkaitan dengan sumbernya. Sumber dari dolomit, pupuk dolomit adalah batuan dolomit itu sendiri di alam. Bahwa dolomit di alam relatif beradanya hubungan antara dolomit dengan kapur itu sendiri, di mana sumbernya banyak sekali. Biasanya ada bongkahan ataupun batuan dolomit yang langsung dalam proses pabrikasinya hanya digerus ataupun dihancurkan dan dilakukan pengayakan saja. Kandungannya bahwa secara standar nasional Indonesia, dolomit harus memiliki minimal kandungannya adalah magnesium oksidanya adalah sebesar 18% dan kalsium oksidanya adalah 29%. Kurang dari itu tidak masuk dalam standar nasional Indonesia di dalam sistem perdagangan pupuk kita. Yang 4, kelarutan. Bicara tentang dolomit, maka kita akan bicara tentang hal penting adalah kelarutannya. Dolomit memiliki kelarutan yang sangat-sangat rendah sekali karena memang dari batuan yang asli digerus saja kemudian langsung di packing jual. Maka memang dari bentuk masih asli batuan namun kelembutannya sudah diatur sehingga kelarutannya walaupun kelarutannya rendah tapi harus dengan butiran yang sangat lembut itu relatif bagaimana untuk usaha mempercepat kelarutannya saja. Kemudian fakta kelima bahwa dolomit banyak digunakan sebagai pupuk dasar. Pupuk dasar adalah pupuk yang digunakan di dalam penyiapan media bagi tanaman yang kita mau budidayakan. Pupuk dasar yang banyak menggunakan dolomit adalah di pembibitan kelapa sawit itu sendiri. Bahwa penggunaan dolomit pada tanaman pembibitan kita, kalau menggunakan polybag kecil, maka di sini ada baby dan large bag. Kalau baby sekitar 15 gram, kalau di large bag adalah 40 gram. Ini penting untuk diberikan karena jangan sampai kita lupa tidak memberikan dolomit campurannya bersama rock fosfat. Khususnya kita akan membahas dolomit dulu. Ketika tidak diberikan dolomit sebagai pupuk dasarnya, maka sering terjadi media tanam kita miskin magnesium yang akan berimbas terhadap penguningan bibit kelapa sawit yang daunnya gara-gara akan muncul defisiensi magnesiumnya. Maka ingat harus dicampur dolomit. Kemudian fakta yang keenam adalah fungsi ganda. Nah, kenapa dikatakan fungsi ganda? Bahwa dolomit selain memberikan unsur kalsium dan magnesium bagi tanaman kelapa sawit kita, namun adanya kandungan karbonat memiliki fungsi yang kedua, yaitu adalah untuk menaikkan pH. Maka sering-sering digunakan para petani kelapa sawit Indonesia, dolomit ini adalah digunakan untuk menaikkan pH. Sekalian, mumpung kita mupuk, maka kita kasih magnesiumnya dan kita menaikkan pH-nya dengan cara diberikan dolomit itu sendiri. Kemudian yang fakta ketujuh mengenai kehalusan. Standar kehalusan dolomit adalah menjadi sebuah nilai yang besar yang menjadi pertimbangan Departemen Pertanian dalam peredaran dolomit itu sendiri. Bahwa syarat standar nasional Indonesia menyaratkan bahwa dolomit yang diperdagangkan memiliki 2 syarat kehalusan, di mana 100% harus lolos pakai 25 mes, 100%. Namun yang kedua adalah bahwa dia
Sorry, ini kebalik ini. Ini kebalik nih. 100% lolos ini dan 50% lolos 80 mes. Artinya bahwa kelarutan untuk mempercepat kelarutan dolomit, maka pemerintah memberikan sebuah batas minimal 80 mes, harus 50% harus ada, harus lolos 80 mes, dan 100% harus lolos kehalusan 25 mes. Fakta yang ke-8 adalah bicara tentang antagonistik. Dolomit karena memiliki kandungan karbonat, ketika karbonat ini maka antagonis dengan urea. Ketika ditambah dengan urea bertemu dengan dolomit, maka urea ini akan menjadi amoniak yang berlebihan. Karena memiliki urea terbuat dari udara yang sangat mudah menguap, apalagi ketemu dengan karbonat yang terkandung dari dolomit. Sehingga para petani dan para planter semuanya yang harus dipahami adalah kasih jeda waktu antara dolomit dengan ureanya. Banyak yang bertanya, Pak Pendi menerangkan urea dulu tapi di belakangnya dolomit dulu. Ingat, bedanya adalah ketika kita menggunakan urea dulu, urea kelarutannya sangat tinggi, cepat larut. Ketika kita memupuk dengan urea dulu, maka kita bisa 1 bulan kemudian memupukkan dolomit. Sekali lagi, kalau urea dulu, maka kita bisa memupukkan dolomit 1 bulan selanjutnya. Jika urea dulu, karena urea dalam 1 sebulan sudah terjadi larut dan sudah mulai terserap dengan sangat cepat oleh tanaman kita. Namun, jika dolomit dulu, kasih waktu 2 bulan. Sekali lagi, jika dolomit dulu kasih waktu 2 bulan, karena dolomit sangat tidak larut. Begitu dia tidak larut, ketemu karbonatnya masih ada, tambahi dengan urea, ya udah. Wassalamualaikum. Ureanya akan dirombak menjadi amoniak dan akan kita mupuk ke langit pastinya. Yang ke-9, deposit, bahwa Indonesia tidak perlu kita impor dari negara-negara lain, seperti kita mengimpor KCl yang dari Jerman, dari Rusia, rock phosphate dari Mesir, kemudian dari Maroko, ada juga dari Australia. Dolomit tidak. Indonesia memiliki deposit yang cukup banyak di dalam untuk budidaya kelapa sawit kita atau tanaman lainnya. Karena memang Indonesia salah satu daerah kapur yang memiliki deposit yang besar. Paling besar provinsi yang menghasilkan dolomit adalah Jawa Timur. Ada juga Sumbar, ada juga Sumatera Utara, itu menghasilkan dolomit dengan jumlah yang relatif lebih besar. Dan yang paling penting adalah warna. Warna tidak ketinggalan nih. Fakta yang terakhir adalah berkaitan dengan warna. Dolomit kok warnanya beda-beda ya Pak Pendi? Benar, bahwa dolomit memiliki warna yang sering ada putih, kekuningan, ada yang putih bersih, ada yang ini. Bahwa warna dolomit adalah ada putih banget, putih banget, ada putih kekuningan. Memiliki karakteristik tergantung sumbernya dari mana dan produsennya siapa. Itu hal yang perlu dipahami di dalam pemupukan dolomit ini. Jangan sampai memupuk dolomit. Masih banyak orang yang termensetkan tetangganya, termensetkan oleh teman-temannya bahwa mupuk hanya dolomit saja. Wah, ini yang ambiar ini. Mupuk hanya dolomit saja. Jadi kalau dari kalsium dan magnesium ini saja yang diberikan, jadi nitrogennya dari mana? Kaliumnya dari mana? Kemudian KCl-nya dari bawah, kaliumnya dari mana, dan fosfatnya dari mana? Kita tidak akan mendapatkan sebuah produksi yang bagus jika kita hanya bertumpu pada dolomit saja. Ibaratnya bahwa kita menjadi sehat, kita butuh makan, kita butuh hiburan. Namun di antara yang paling banyak itu adalah kita butuh bahagia. Maka mungkin relatif bagaimana tekanan hidup tidak terlalu besar. Nah, ini termasuk kita kasih dolomit. Dolomit kita kasih, urea kita kasih, semuanya kalau kita menggunakan pupuk tunggal. Sehingga tanaman kita mendapatkan proporsi kebutuhan yang mumpuni untuk berjuang bagaimana dia berproduksi yang tinggi. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah memberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan tanpa syarat apapun bagi saya, Anda, dan semuanya. Semangat selalu petani kelapa sawit Indonesia. Salam planter Indonesia.